Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya yang tidak pernah putus kepada kita sekalian, para pendengar Cahaya FM yang alhamdulillah pada pertemuan yang ke-11 berarti kita pun sudah berpuasa, sudah mau hampir 11 hari. Belum PM utama manggaribu berarti mampulah tuuluhui itu berpuasa di Ramadan 1444 Hijriah. Secara hari ini insyaallah juga para pendengar, juga para penjual yang ada di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan, bahkan pusat penjualan kue-kue juga tetap bersemangat. Insya Allah semua kuenya sudah laku semua. Kalau perlu semua pulang ke rumah dan beribadah sholat maghrib Mohima buka. Ya, baik, dalam program Mohima buka menunggu buka puasa pada sore hari ini dalam acara memperoleh hikmah menunggu buka puasa pada sore hari ini kita ditemani kembali oleh Bapak Ustadz Robianto Ibrahim yang senantiasa menemani kita. Sore hari ini sudah pertemuan ke-11 Ustadz. Masih sehat Ustadz ini? Alhamdulillah ya. Sehat. Buat Ustadz ini terang pemodal ini. Kalau Ustadz sehat, insya Allah para pendengar Allah sehat. Dua-dua modal kembali juga. Jadi Ustadz tidak ada pakai jaket lagi. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada pertanyaan ataupun ada semacam informasi, Anda bisa menyampaikan lewat via WA kami di 085171664994. Kami sangat menyayangkan untuk tidak bisa menerima telepon karena ada beberapa fans Cahaya FM, sahabat Cahaya yang menanyakan kalau boleh telepon. Nah, ini untuk mengantisipasi jangan sampai justru so sibuk telepon persiapan buka puasa so tidak mau siap bagus ya. Baik Ustaz, terdua loh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa 10 hari yang pertama telah meninggalkan kita. Kita sudah masuk pada likur yang kedua dari bulan suci Ramadan, atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan likur awsatuha maghfirah, yang pertengahan itu adalah pengampunan dosa. Jadi kita sudah masuk dalam pintu pengampunan dosa. Pintu pertama sudah Ustaz ya? Rahmat, ya, pintu pertama sudah rahmat. Kira-kira mau lo pintu rahmat B itu sudah gagak kita orang peamalan atau tidak? Tergantung orang masing-masing. Ya. Tergantung orang masing-masing. Kalau dia senantiasa menjaga puasa Ramadannya, dia membaca tilawah Al-Qur'annya, dia membaca senantiasa menjaga sholat tarawihnya, menjaga sholat malamnya, menjaga amalia pribadi yang dia lakukan mungkin pada tengah malam, pada waktu dia bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah, maka ini sebuah hal yang insya Allah akan menurunkan rahmat kepadanya, menurunkan keberkahan kepadanya. Jangan sampai 10 hari pertama bemohualinga tuh hemolahangi polanga waktu itu Ustaz, dan tidak ada shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidaklah dia mendapatkan puasanya kecuali apa? Menahan lapar dan dahaganya. Sekarang orang masuk di fase kedua ya dari bulan suci Ramadan, likur yang kedua. Likur yang kedua. Silakan. Yaitu adalah maghfirah. Dan insyaallah taala kita akan masuk kita pembahasan tentang 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang, menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah, yaitu bertakwa kepada Allah pada saat dia sendirian dan pada saat dia di hadapan orang banyak. Karena kadang-kala orang bisa bertakwa kepada Allah nanti pada saat dia di hadapan orang banyak, masya Allah, rajin dia ibadah, ya. Bahkan kadang-kala kalau dia jadi imam, mau ayat tidak. So kalau dia sholat sendiri, paling bawa inna ataina dengan kul huwallahu ahad. Karena apa? Karena dia cuman sendirian. Tapi kalau di hadapan orang banyak, masya Allah, dia kasih gagah di lagu, dia kasih gagah di bacaan, dia kasih panjang di ayat. Padahal karena di hadapan orang banyak. Tapi kalau di hadapan kepada saat dia sendirian, kadang bawa asri,
qul huwallah atau wal asri inna ataina atau inna ataina atau al-ikhlas. Biasanya begitu ya. Dia hanya membacakan ayat-ayat yang pendek. Maka ini yang harus kita mulai perhatikan, niat kita pada saat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhatikan bagaimana semangat kita dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah, apalagi ya bulan suci Ramadan ini sarana kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ya. Karena Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa, menjadi la'allakum tattaqun ya. Jadi fungsi dari bulan suci Ramadan membuat kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, karena bulan puasa ini beda ibadahnya dengan yang lain-lain. Ya. Karena di bulan Ramadan ini cuma Allah yang tahu. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, bahwa puasa itu kata Allah apa? Innahu li. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih. Dan saya lah yang akan membalasnya. Kenapa untukku? Karena apa? Yang tahu dia berpuasa atau tidak hanya dia dengan Allah. Hanya kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada orang lain yang tahu kecuali orang dapatnya kita ada makan sementara terang-terang berarti dia puasa tioti. Ya, tapi kalau misalnya kita selama kita belum makan, selama kita belum minum, tidak ada orang yang tahu bahwa kita itu berpuasa atau tidak. Ya, yang tahu itu apa? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah bahwa seperti Ustadz katakan tadi, bahwa nilai sebuah ketakwaan itu tidak diperlihatkan ketika dia pada orang banyak tuh udah data tahu tuh amalilio udah data tuh inti tahu tuh yang inti mau lo amalilio. Dan ini termasuk ciri-ciri orang munafik ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakan salat dalam keadaan malas. Bukan hanya itu, yura'unan nas, mereka memperlihatkan kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Itulah orang-orang yang orang-orang munafik yang mereka melaksanakan salat mereka malas. Karena apa? Karena mereka ini tidak mencari ridho Allah ya, hanya mencari ridho manusia. Jadi kalau banyak orang dia rajin ibadah, tapi kalau sedikit orang dia malas ibadah. Qamu ila sholati qamu kusala. Ini ciri-ciri orang munafik ya. Yura'unan nas, bukan hanya itu, mereka memperlihatkan kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Jadi itu kalau dalam bentuk ketakwaan. Tapi ada juga yang misalnya pak orang banyak dia pakai songko haji, pakai serban apa semua, berjalan di jalan supaya orang dapat lihat kamari. Alim ti terajalin. Sore menjelang buka dia kasih lihat bahwa dia pakai sarung. Tapi kalau di rumah cuma pakai celana pendek berjalan di ini kalau sendirian dia cuma ya asal-asalan. Nah ini bagaimana ini Ustadz? Apa ini juga termasuk seperti itu? Ya makanya kalau kita mau mau beribadah itu, kita mau bertakwa kepada Allah itu tadi di antara, kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, taqwallah fis sirri wal alaniyah, yaitu bertakwa kepada Allah pada saat kita sendirian. Jadi kita mau beribadah itu sama dengan ibadah di banyak orang dengan sendirian. Malah kalau perlu yang sendirian itu lebih semangat. Jangan nanti banyak orang baru semangat. Nah, ini masalah. Sama dengan olahraga ini, ada sponsor banyak atau ada supporter banyak. Semangat. Tapi kalau kalau cuman supporter Mosadiki baru kemudian tidak supporter dia lagi, dia slow. Ya, tidak ada semangat. Nah, usahakan pada saat kita mau bertakwa kepada Allah, kita mau beribadah kepada Allah, mau banyak orang melihat kita atau tidak ada orang melihat kita, ya itu lebih bagus. Maka ini suatu perkara yang sangat baik. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita bertakwa ini Ustadz, tidak perlu kita orang pamer kepada orang lain. Dan itu dilatih oleh bulan suci Ramadan. Karena puasa itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Tapi ada juga yang di bulan puasa yang berpuasa, yang tidak berpuasa, tapi dia tetap dia bawa egis, dia tetap puasa, padahal dia puasa. Supaya orang mendapat kari, puasa terajalin, tetap beli takjil di sore hari, tetap basahur, palipa, padahal mau nggak ada beli ulu nggak tahu emang.
Dia tapi tidak ada di sini. Ya. Mau di jauh-jauh sana ada yang begitu, Ya. tapi di sini tidak ada. Ibu Alemo tidak ada yang begitu Berarti tuh. dia hanya bertakwa kepada Allah pada saat apa? Pada saat dia buka orang banyak. Dia perlihatkan bahwa saya ini berpuasa, padahal jam puasa. Siapa puasa ya? Dia perlihatkan bahwa saya ini beli takjil, berarti saya ini berpuasa. Iya. Ya. Berarti tidak bertakwa itu. Dia bertakwa hanya pada di hadapan orang banyak. Tapi pada saat dia sendirian tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Yang menentukan itu apa? Makanya taruhannya itu dia sendiri itu bertakwa atau tidak. Kalau dia mampu bertakwa kepada Allah, bahkan ibadah ketakwaannya pada saat dia sendirian itu lebih tinggi daripada di hadapan orang banyak, berarti itu adalah orang yang hebat. Iya, Sedangkan sendirian saja dia ibadah di atas rata-rata. Apalagi kalau dia di hadapan orang banyak. Tapi ada juga ibadah-ibadah kita yang harus, artinya bukan harus juga, mestinya kita bersama orang-orang banyak. Seperti halnya sholat, kita harus berjamaah. Oh, itu lain. Itu lain perkara. Cuman yang jadi masalah itu adalah pada saat semangatnya. Semangat itu muncul nanti banyak orang. Kalau tidak banyak orang, tidak semangat, slow. Kalau banyak orang, dia semangat. Dia mau imam. Ya, dia mbak Ibu. Kalau bos adik orang, ente dulu yang mau. atau waktu sholat lohor dengan zuhur dengan asar, dia suruh orang lain. Ente juga mbak. Dan kalau maghrib yang isya yang mau lagu dia yang maju itu. Karena lohor dengan asar kan tidak bersuara ya. Jadi ini memang untuk menjadi seorang yang bertakwa ini ada panduannya, Ustadz ya. Ya. Salah satunya itu adalah kita tidak ria dalam beribadah. Seperti halnya penyampaian Pak Ustadz tadi. Jangan sampai itu bonengema hempo bibilo ibadatinya, ibadahnya kita orang, amalnya kita orang tunjukkan kepada orang lain. Ini akan berarti bahwa ibadah kita tidak akan ada gunanya atau bagaimana Ustaz? Fajalnahu haba'an mansura, kata Allah. Dia seperti debu yang berterbangan. Ya, tidak ada guna. Karena apa? Karena dia memperlihatkan kepada orang. Kita mau beramal ini untuk manusia atau untuk Allah? Kalau untuk Allah terserah. Dia tidak pernah mencari ridho manusia. Dia mencari ridho Allah. Mau manusia mulia, manusia tidak, manusia mau celah, manusia mau puji, tetap dia beribadah kepada Allah. Jangan kalau manusia puji dia semangat, mengalo. Ya. Tapi kalau manusia celah, oh sudah, semulai kendor dia. Oh berarti dia beribadah karena manusia. Karena manusia. Tapi kalau dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, mau ada manusia, mau tidak ada, mau dipuji, mau dicela, dia tetap semangat. Ya, tidak akan berubah semangat dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk ukuran kita yang sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak kadang harus diberikan pujian oleh orang tuanya supaya dia tambah semangat. Nah, kalau itu lain, kalau itu support. Ya, support. Karena itu motivasi. Beda. Kalau anak-anak, tapi jangan sampai orang tua seperti anak-anak. Iya. Dia memperlakukan seperti seperti anak-anak, padahal dia bukan anak-anak. Suruh puji. Kalau anak-anak kan perlu pujian supaya orang semangat. Alhamdulillah puasa so sampai 7 hari, alhamdulillah so 8 hari so sanggup. Kan anak-anak semangat. Yo papa, tapi kalau kita orang tua kan tidak perlu mau puji-puji begitu. Sudah ukuran artinya sudah kita dengan Allah yang berkomunikasi. Tapi kalau antara anak-anak dengan orang tuanya mungkin itu perlu support ya Ustadz ya. Dan bahkan di beberapa tempat para ulama itu bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah kepada anak-anak yang misalnya yang mampu menyelesaikan puasa selama sebulan. Ya, anak-anak diberikan motivasi, diberikan hadiah. Kalau orang tua yang mampu berpuasa 1 bulan, saya mau kasih lato-lato. Kalau anak-anak kan kasih sepeda listrik, motor, kasih bonus pak anak-anak. Tapi kalau orang tua minta hadiah, saya mau kasih lato-lato. Kembali ke anak-anak kan. Pertama hati-hati lem. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang buka puasa, kita berharap juga para pendengar yang sementara bersama kami juga tetap bersemangat dalam beribadah dan tetap memperhatikan ketakwaan kita. Jangan sampai ketakwaan kita justru karena kita perlihatkan kepada orang lain. Dan kalau kita perlihatkan, seperti Ustadz katakan tadi, tidak akan ada gunanya. Mau kali 0 itu Ustadz. Kali 0 semua, jadi nihil semua, bahkan jadi minus. Mame dungka mola umamate mola nenge utuh hadapan Allah. Sholat, ya saya sholat. Puasa, ya puasa. Coba buka
Tidak ada. Ya, pernah di zaman Nabi, apa namanya di yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ada orang yang apa namanya pada saat di hari penghisapan nanti ada 3 orang yang apa namanya yang pertama kali menjadi orang-orang yang akan menjadi apa namanya pembakar nanti. Di antaranya adalah apa? Yang pertama adalah orang yang dia membaca Al-Qur'an tapi ingin dipuji, ya. Ingin dianggap dia sebagai seorang apa pembaca Al-Qur'an. Maka dia mengatakan, "Apakah kamu apa namanya kamu ini pembaca Al-Quran betul-betul ikhlas?" Dia mengatakan, "Iya, saya ikhlas." Kemudian kata malaikat itu, "Kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran agar ingin dikatakan sebagai orang yang pembaca Al-Quran." Nah, dia mah pakai tualotihi belum mengaji. Wanu tebele dia mengaji. Atau dia berjihad juga bukan karena mencari apa namanya ridho Allah, bukan mencari surga, tapi apa yang dia cari? Dia mencari karena agar dipuji dia sebagai seorang pemberani. Ya. Jadi kembali kepada yang mengaji tadi itu, Ustadz, kan kita kalau kedengaran kalau setiap malam di masjid itu babata bukan teriak juga mengaji di masjid. Nah itu lebih baik kecil suaranya atau tetap sebagai syiar batar ya? Kalau sebagai syiar, tapi usahakan sebagai syiar juga kasih bagus itu bacaan. Ya jadi masalah juga mau di-syiar kesan bacaan tak salah-salah. Ya usahakan diperbaiki bacaannya, diperbagus bacaannya, diperindah bacaannya, ya. Makanya kalau mau pakai toa itu, pakai mic itu, mikrofon itu, usahakan yang sudah bagus bacaannya supaya teredukasi kepada orang-orang yang di rumah yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita, ya. Itu masalahnya. Tapi kalau jangan sampai juga walaupun sudah bagus, jangan sampai juga kita punya niat yang salah. Kita akan menjadi orang yang ria, memperdengarkan kepada itu bukan ria namanya, itu namanya sum'ah, memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain. Itu yang saya khawatirkan ketika ada niat, ada timbul dalam hati bahwa supaya orang mau dapat dengar CP suara ini, berarti itu yang tadi Ustadz, tidak akan ada artinya sama sekali kita membaca Al-Quran. Iya, dia akan apa namanya? Dia di masa perhitungan nanti, ya, dia akan dikatakan kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, ya. Kamu membaca bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu ingin dikenal sebagai seorang pembaca Al-Quran. Begitu juga orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa namanya ketika diperhitungkan, benarkah kamu itu berjihad itu karena Allah? Benar ya wahai Allah. Ya, kemudian orang itu malaikat itu mengatakan, kamu dusta, kamu berjihad hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Baru begitu juga, benarkah kamu itu memberikan sedekah kepada orang lain itu benar-benar ikhlas karena Allah? Benar wahai Allah, ya. Kemudian malaikat mengatakan apa? Kadzabta, kamu berbohong. Sesungguhnya kamu itu memberikan sedekah agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Ya, maka inilah yang harus kita perhatikan pada saat kita mau beribadah kepada Allah. Kita harus benar-benar ikhlas pada saat kita sendirian maupun di hadapan orang banyak. Ya. Jadi kita harus benar-benar ikhlas dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengharapkan dan juga penyampaian Ustadz tadi bahwa untuk bertakwa kepada Allah tidak perlu kita memperlihatkan biar orang tidak tahu, yang penting orang ikhlas. Ya. Hanya kita orang dengan Allah yang tahu, dan ini memang agak sedikit susah Ustadz. Kita tetap harus ingin bahwa ada orang yang tahu ketika kita beramal baik. Nah ini dikhawatirkan ketika sudah seperti itu kita berniat karena Allah, tapi ujung-ujungnya akan dinilai nol karena ada niat dalam hati sedikit bahwa kita orang harus tetap dilihat oleh orang lain, supaya tetap ada sedikit pujian yang kita inginkan. Seperti itu, seperti yang kemarin kita bahas bahwa ketika kita memberi kepada sesuatu kepada orang dan kita tetap melihat orang ini ada ekspresi alhamdulillah atau tidak ada alhamdulillah. Wanu pendama itali itu di dua hiau taliti ambil alhamdulillah deh lah, ambil syukur dia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala apa? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita memberikan makan kepada orang itu, memberikan sesuatu kepada orang itu apa? Kita mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak akan mengharapkan, kita tidak menginginkan apa? Syukura, ya, balasan dan terima kasih dari orang lain. Ya terserah, dia mau terima kasih, dia mau bersyukur, ya. Tapi yang jelas kita memberikan itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan seperti halnya sekarang kan buka puasa ini, Ustaz, sedekat-dekat buka puasa banyak orang yang memberi takjil di jalan. Ya, itu bagus, suatu perkara yang bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada saat di luar dari bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat dermawan. Ya, karena Nabi SAW ajwadun nas. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di luar dari bulan suci Ramadan. Ya, itulah kita harus perhatikan pada saat kita mau melaksanakan bersedekah, itu juga kita benar-benar dermawan, ya. Kita benar-benar mencari ridha Allah. Kita harus perbaiki niat kita. Jangan sampai ada tasarrufat, hal-hal yang akan merusak niat kita yang ikhlas pada saat kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sekali lagi kita yang ingin bertanya lewat via WA itu kami persilakan untuk masuk di 0851 71664 994. Kalaupun pada sore hari ini kami tidak mampu menjawabnya, insya Allah kami akan bahas pada pertemuan selanjutnya, atau juga ada program kami di Bingkai Ramadan di pukul 3.30 atau jam 4 pagi sampai jam 4 pagi menjelang pelaksanaan sholat subuh dan imsak. Di sana kita juga membahas masalah-masalah yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bisa saja kami bawa ke sana supaya semua pertanyaan ataupun tanggapan Bapak Ibu sekalian bisa tercover dalam acara Mohima Buka dan juga di acara Bingkai Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masalah yang tiga perkara yang akan menyelamatkan. 3 perkara yang akan menyelamatkan, dan salah satunya adalah bertakwa kepada Allah pada saat dia sendirian maupun di hadapan orang banyak. Ya, kita makanya dianjurkan untuk banyak berdoa di sepertiga malam, karena di saat-saat itu tidak ada orang yang dengar, tidak ada orang yang lihat, semua orang pada tidur. Ya, waqumu bil laili wan nasu niyam. Ya, hendaklah, kata Nabi Muhammad SAW, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa apa? Dia bangun tengah malam melaksanakan sholat malam di mana manusia semua dalam keadaan tidur. Ya, itulah makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya, surga itu diitari surga itu diitari dengan hal-hal yang kita benci, dan neraka itu diitari dengan hal-hal yang kita sukai. Ya, jadi kenapa surga itu diitari dengan hal-hal yang kita benci? Seperti orang sholat malam berat, ya. Memang setengah termasuk benci. Yang mau suruh bangun tengah malam, dia mau sholat malam, tidak mau, dia pasti tidur. Ya. Begitu juga orang yang berpuasa. Karena alhamdulillah puasa Ramadan ini wajib, semua orang bangun sahur, semua orang pasti bangun sahur. Karena dia malu kalau tidak bangun sahur, berarti jam puasa dia. Coba kalau di luar dari bulan suci Ramadan puasa, dia bangun sahur sendiri, ada dia mau? Tidak ada dia mau. Karena apa? Karena cuma dia sendiri. Setengah mati. Dan ini yang Allah sampaikan tadi, Ustadz, ya. Kesendirian ini yang dinilai sesungguhnya. Dilihat itu di situ. Kalau dia mampu sendirian, pasti di hadapan orang banyak dia bertakwa kepada Allah. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan menjelang buka puasa. Kita sudah hampir pada pukul 5:30 sore, dan insya Allah buka puasa kita di sore hari ini sudah siap. Tinggal menunggu saat-saat kita beristighfar kepada Allah dan juga banyak-banyak berdoa menjelang buka puasa seperti ini. Dan untuk itu dalam penyampaian Pak Ustadz tadi, sekali lagi kami mengharapkan respon dari Bapak Ibu sekalian lewat WA ataupun tanggapannya untuk bisa disampaikan lewat WA saja. Via telepon tadi sudah beberapa yang menelpon, kami tidak angkat ya, karena memang kami tidak melayani telepon ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, tanpa terasa sudah masuk 5:30 lewat, dan kita akan segera tutup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan buka puasa.